Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya lemes nih. Udah makan siang atau belum? Belum, ada yang belum, ada yang sudah. Oke. Beli kebab di Jalan Tomat. Cakep. Pulangnya mampir beli roti. Cakep. Jika salam dijawab kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar hari ini teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, sebelum kita mulai, Ustazah akan mengabsen teman-teman dulu ya. Yang pertama, Mbak Nasinta, Hadiro. Mbak Faza, Hadiro. Mbak Kaitsa, Hadiro. Mbak Safina, Mbak Kafa, Mbak Asya, Mbak Zeli, Mbak Hanun. Baik, alhamdulillah hari ini lengkap ya kelas kita ya, masuk semuanya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai kegiatan siang hari ini KBM, alangkah supaya lebih berkah, lebih lancar ya, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Ola untuk memimpin berdoa. Jurusan Muadaban sama dan sikap berdoa dan dunia terus berdepan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, alhamdulillah, semoga dengan diawali doa Allah mudahkan ya dalam kita belajar pada siang hari ini. Baik teman-teman semuanya ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Ustazah mau kasih tebak-tebakan dulu ya. Sepakat? Sepatu, sepakat dan setuju? Sepakat dan setuju. Oke, yang pertama adalah tebak nama negara. Ada buah jeruk, ada huruf M dan ada ban. Kira-kira nama negara apa ya? Jepang. Jepang ada huruf M-nya enggak? Oke, yang lain lagi. Yang lain? Jerman, coba kita lihat. Alhamdulillah ya. Betul, Jerman ya. Sekarang lanjut. Nama makanan. Ingat, nama makanan bukan nama negara ya. Ada gambar dasi, ada huruf G, ada gambar obeng. Apa nama makanan kira-kira? Nanas goreng. Nanas goreng. Yang lain? Nasi goreng. Coba kita cek. Oh, alhamdulillah ya. Betul ya, jawabannya adalah nasi goreng. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi yang akan Ustazah sampaikan hari ini, Ustazah akan sedikit mereview ya tentang pertemuan sebelumnya. Masih ingat ya, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sel dan jaringan. Apa itu yang dimaksud dengan sel? Ya, Mbak Faza. Satuan struktural, fungsional, dan hereditas terkecil dari makhluk hidup atau unit terkecil dari makhluk hidup baik secara struktur ataupun fungsi. Iya, jawabannya betul? Betul, itu ya. Jadi sel itu adalah struktur terkecil pada makhluk hidup, terkecil ya. Di antara struktur nanti berikutnya sel ini yang terkecil. Selanjutnya kemarin kita sudah mempelajari tentang jaringan. Apa yang dimaksud dengan jaringan? Ya, Mbak Hanun? Iya, jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama. Betul jawabannya? Betul ya. Sedikit mereview tentang pertemuan kemarin ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari jaringan dan sel. Bahwa kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa struktur unit kehidupan ya, struktur kehidupan itu dari yang terkecil hingga sampai nanti akhirnya terbesar. Yang pertama adalah sel, kumpulan sel membentuk jaringan. Nah, sekarang kita masuk kumpulannya jaringan membentuk yang namanya organ ya. Perlu Ustazah jelaskan bahwa di pertemuan kali ini ada SKL ya yang harus dicapai oleh teman-teman semuanya, bahwa teman-teman harapannya dapat mendengarkan dengan baik pendapat orang lain. Nah, tadi sudah bagus alhamdulillah. Mbak Faza, Mbak Hanun menyampaikan pendapatnya, teman-teman yang lainnya
terdengarkan. Kemudian ada tujuan lain yang harus tercapai, bahwa teman-teman harus bisa berargumentasi dengan cara yang bijak. Ya, jadi nanti ketika Ustazah menanyakan, silahkan dijawab dengan argumen dengan cara yang baik ya. Oke, kita lanjut. Coba yang pertama, Ustazah dari yang kanan dulu. Ada yang tahu? Barangkali ada yang pernah lihat ini organ apa? Jantung. Ya. Yang bawahnya? Lambung. Ya. Lambung itu berperan di apa ya kira-kira? Sistem pencernaan. Kalau jantung? Peredaran darah. Beda ya. Jadi fungsinya beda ya. Kalau yang ini bawahnya? Ginjal. Kemudian yang keempat? Kantong kemih. Kemudian yang sebelah kiri? Paru-paru, hati, usus besar, usus halus. Ini adalah contoh organ yang terdapat pada manusia, yang masing-masing organ memiliki fungsi tertentu. Ketika beberapa organ bergabung menjadi satu, maka akan menjadi yang namanya sistem organ. Jadi sistem organ ini fungsinya adalah menjalani memang fungsi tertentu. Kayak tadi yang teman-teman sampaikan. Lambung masuknya sistem pencernaan, tentu akan berbeda dengan perannya si jantung dalam peredaran darah ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah organ dan sistem organ pada manusia. Yang akan pertama kita bahas adalah sistem pencernaan ya. Salah satu organ yang tadi kita sebutkan, yang sudah teman-teman sebutkan adalah organ apa tadi? Lambung ya. Jadi sistem pencernaan ini ya fungsinya adalah mengubah molekul makanan yang kompleks. Kompleks itu yang masih padat, yang masih utuh ya, menjadi lebih sederhana dan terlarut sehingga mudah diserap oleh darah. Teman-teman kalau makan tempe kira-kira di lambung masih bentuk tempe enggak? Enggak. Teman-teman makan buah apel satu, kira-kira di lambung masih satu apel enggak? Enggak, sudah dalam bentuk bubur ya. Kenapa? Karena ada peran dari sistem pencernaan yang mengubah makanan yang tadi masih utuh, yang kompleks, kemudian menjadi lebih sederhana. Tujuannya apa? Supaya mudah dicerna, supaya sari-sari makanannya mudah dicerna dan diserap oleh darah. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita masuk ke sistem ekskresi ya. Kita masuk ke sistem ekskresi, dan yang kelompok depan sistem ekskresi ya, silakan nanti diskusikan dengan kelompok yang ada di depan. Dengan berarti di sini yang kelompok depan ada 4 orang, kemudian yang kelompok belakang itu juga 4 orang ya. Kalau tadi Ustazah baru menjelaskan sekilas ya tentang sistem pencernaan, silakan teman-teman melengkapi ya. Kelompok yang belakang sistem pencernaan melengkapi apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan, kemudian organ-organnya ya. Kemudian yang kelompok depan sistem ekskresi, apa itu sistem ekskresi dan fungsi masing-masing organ. Siap ya? Silakan langsung berkumpul kemudian dimulai diskusinya. Baik, waktunya sudah cukup ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, dari yang teman-teman diskusikan tadi silahkan dipresentasikan ke depan. Dimulai dari kelompok yang mana dulu nih? Yang depan atau yang belakang? Belakang dulu ya. Oke, yang belakang dulu ya. Silahkan teman-teman tim sistem pencernaan maju ke depan menjelaskan secara detail. Silahkan Mbak Hanun dan teman-teman. Ya, silakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang fungsi dan organ pada sistem pencernaan. Fungsi sistem pencernaan yaitu mengubah molekul makanan yang kompleks menjadi lebih sederhana. Mulut, kerongkongan, lambung, usus, rektum, dan anus. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan Mbak Ola dan teman-teman mempresentasikan tentang sistem ekskresi dan organ-organnya serta fungsinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem ekspresi. Sistem ekspresi yaitu sistem yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Nah, organ-organnya ada 4, yaitu yang pertama ginjal untuk mengeluarkan urin, kulit untuk mengeluarkan keringat, paru-paru untuk mengeluarkan karbon dioksida, dan hati untuk mengeluarkan zat ekskresi empedu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Ya. Jadi teman-teman, ya, silakan kembali ke tempat. Ya, tadi disampaikan oleh Mbak Ola dan teman-teman ya, adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem yang mempelajari atau yang mengatur metabolisme tubuh ya, itu sistem ekskresi ya. Jadi metabolisme tubuh itu apa? Metabolisme tubuh itu adalah terkait dengan proses yang ada di dalam tubuh. Nah, termasuk metabolisme tubuh itu termasuk pencernaan makanan, juga termasuk pembuatan urin, juga itu juga metabolisme ya. Jadi metabolisme itu intinya adalah proses yang ada di dalam tubuh yang nantinya bisa menghasilkan sisa. Contohnya, sisa metabolisme yang disampaikan oleh teman-teman tadi, yang pertama adalah organ apa? Ginjal. Dia akan mengeluarkan zat sisa berupa urin. Yang kedua adalah paru-paru. Dia akan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Yang ketiga, kulit. Dia akan mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Dan yang keempat, hati. Dia akan mensekresikan mensekresikan empedu ya, empedu ya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Mbak Hanun dan teman-teman melengkapi yang sudah sampaikan tentang pencernaan ya. Tadi sudah disebutkan organnya secara lengkap, kemudian fungsi juga dari sistem pencernaan ya. Baik, untuk teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita sudah sampai pada sistem organ, yaitu organ pencernaan dan sistem organ ekskresi ya. Gimana? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup ya. Barangkali teman-teman pegel-pegel silahkan boleh meregulasi diri dulu dengan ya, silahkan tangannya dipijat-pijat dulu ya. Lehernya boleh geleng-geleng terlebih dahulu ya. Ya, tangannya kemudian luruskan. Ya, gimana? Lebih rileks? Lebih rileks ya, mudah-mudahan. Baik teman-teman, begitu yang bisa kita pelajari hari ini. Ada hikmah yang bisa kita ambil ya, pada pertemuan kali ini. Salah satunya adalah terkait bagaimana Allah itu sudah menciptakan ya. Allah sudah menciptakan organ tubuh ya. Dalam hal ini adalah yang kita pelajari adalah pada manusia itu dalam kondisi yang memang sudah sangat baik. Maka tugas kita sebagai manusia ketika Allah sudah menitipkan demikian kepada kita, tugas kita adalah menjaga kesehatan dengan cara apa? Yang pertama, karena kita dalam kondisi pandemi selalu menerapkan protokol kesehatan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi ya, pola istirahatnya yang cukup, aktivitasnya juga yang cukup, tidak terlalu lelah, juga tidak terlalu yang sama sekali tidak bergerak. Nah, seperti itu ya. Seperti tadi di surat Atin gitu ya, ayat keempat. Sesungguhnya Allah itu sudah menciptakan manusia dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka ya tugas kita adalah menjaga yang sudah Allah berikan kepada kita. Sepakat dan setuju? Sepakat dan setuju. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan hari ini Ustazah cukupkan terlebih dahulu ya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.